Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul meskipun rekan-rekan timnas dan mengikuti kegiatan yang lain. Semoga kita bisa bersama-sama membagi peran, membagi waktu agar supaya apa yang kita laksanakan pada hari ini nanti juga bisa berdampak untuk objek itu sendiri. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk menyampaikan diseminasi terkait dengan apa yang telah saya pelajari selama minggu berbulan terutama di modul 1. Jadi teman-teman semuanya perjalanan saya masih panjang sampai bulan Desember. Jadi sudah masih tidak luar biasa sekali. Sudah sepertiga dari satu tugas kita 2 bulan. Jadi setiap bulannya pasti ada namanya lokal karya sama guru yang luar biasa. Memang saya juga belajar. Makanya pada kesempatan kali ini pula saya ingin mencoba untuk bukan berbagi sih, tapi lebih untuk mengumpulkan. Nyatanya jujur setiap saya berdiskusi dengan teman-teman di luar sana, pasti contohnya adalah dari teman-teman semuanya. Oh, contoh dari kelas 1. Oh, contohnya dilakukan dari kelas 6 dan sebagainya. Dan itu real. Karena nyatanya apa yang sudah kita terapkan ini sebenarnya apa yang sedang akan kita pelajari ini sebenarnya sudah kita terapkan. Hanya saja istilah-istilahnya disinta yang ternyata ini namanya disiplin positif, ini namanya restitusi. Nanti kita akan membahas terkait dengan restitusi itu sendiri. Oke, saya ingin menyampaikan terkait dengan budaya positif. Ya, budaya positif itu seperti apa? Jadi mungkin nanti kita akan berdiskusi bareng-bareng, mungkin nanti dari bisnis semuanya kita saling menyampaikan contoh ataupun hal-hal yang sudah dilakukan. Karena apa yang sudah saya diskusikan di lokal karya beberapa minggu yang lalu tanggal 10 itu hasil dari pengamatan saya yang sudah dilakukan oleh bisnis semuanya. Dan di sini ada konsep pertama budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif itu sendiri, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol restitusi, ada kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi dan daya animasi. Mungkin secara istilah masih ya, paham, mudah tapi apa sih konteksnya? Dan itu saya juga merasakan yang sama. Apa sih keyakinan kelas? Bedanya keyakinan kelas sama kesempatan kelas apa? Nah, nanti akan kita bahas motivasi apa? Nah, maka dari itu saya mencoba untuk merekrut kembali apa yang sudah dilakukan oleh sekolah kita dalam penerapan budaya positif. Oke, yang pertama adalah belajar dengan paradigma baru. Kata kunci berdiferensiasi. Saya jujur melihat apa yang sudah dilakukan oleh bisnis semuanya ini betul bisa menerapkan berdiferensiasi dalam pembelajaran. Meskipun saya juga menyadari itu sebuah tendensi ya. Menantang bukan itu semua, tantangan betul buat kita. Kita pengen pembelajaran itu untuk seluruh siswa. Tapi kadang-kadang ya, hati kecil kita atau mungkin ini sifat kita atau mungkin hal lain yang akhirnya kita juga bisa mengatakan. Karena itu levelnya. Karena mungkin kita juga akan jawab. Mungkin pada saat kali ini kita pengen bikin aktivitas yang variasi. Tapi mungkin dalam satu sesi tertentu kita lupa. Sampai akhirnya kita contohnya membuat sebuah lembar kerja, tapi bisa makan semuanya. Kita ingat diferensiasi pembelajaran itu jadi untuk apa sih? Ada yang menurut saya diferensiasi. Iya, harapannya untuk apa? Kita menerapkan diferensiasi itu untuk apa? Masing-masing bakatnya, minatnya atau kebiasaan belajarnya sesuai dengan karakternya. Ada yang lainnya seperti diferensiasi. Diferensiasi kan artinya berbeda di sini. Jadi saya itu sudah terlalu paham belajar itu kita harus berbeda untuk memenuhi kebutuhan. Coba kita lihat diri sama siapa. Tapi kita juga akan bahas ternyata kebutuhan sama arti berbeda. Biasanya kita ada belajar Indonesia. Contohnya isi untuk belajar. Terus meminta untuk berjumpa, untuk aku. Mungkin 1, 2, 3 siswa bisa, tapi ternyata ada 1 siswa yang tidak mau. Terus kita langsung mengejar, harus kita bisa ya, mungkin soal seperti itu. Ada nggak dari belajar itu ya? Adalah
2 kali. Dan anak dia jelek-jelek seperti itu. Nah itu yang memang harus kita lakukan. Kalau yang mungkin teman-teman kali berjasa sudah kami supaya contohnya di kelas Indonesia dan kita dua kelas berbeda, kelasnya Inggris Belanda sama kelasnya Inggris kita. Kelas Inggris Belanda sama memilih komik mengenai ini dan sebagainya. Tapi kita diterapkan di kelas yang lain. Kejalan oleh mereka lebih seperti kita. Jadi tersebut yang ada jadi menjadi sebuah kita harus memakan atau itu disebut sebagai konten. Yang kedua kita proses semuanya gini guys. Kita membuat berbagai macam aktivitas semuanya. Tidak semua aktivitas biasanya kalau saya misalnya nih, itu kita kerjakan tapi ada masa-masa yang kita memang harus melakukan proses. Kalau ini dulu kita diajarkan oleh istri namanya identitas. Di foto sana, di foto sana menempel. Selain melakukan aktivitas ini, mereka itu harus dan dari situ mungkin kita bisa melihat dari situ saya kita punya ya, tapi kalau bahasa kita jadi kita akan lihat, oh ternyata si anak itu didominasi selanjutnya, oh si siapa, Yu lebih sebenarnya menulis, oh ternyata siapa lebih sebenarnya nempel, betul, jadi kita dalam prosesnya yang terakhir adalah seringkali kita punya satu wilayah sering menjumpai teman-teman juga sama saya ada satu siswa yang tidak bisa mengungkapkan dengan tulisan dia mau saya tulis jawabannya coba itu bisa jadi kalau berbeda soalnya sama dia beda mungkin kelompoknya saat pelajaran S jadi kalau mereka kelompoknya adalah ngomong aja lah hasil ya tapi sama kalau sifat ya biasanya ini boleh sama. Bolehnya adalah mereka bisa memahami yang mereka belajar yang sudah disampaikan. Tapi bentuknya berbeda. Dari kita kalau kita sudah kenal itu luar biasa. Kita tidak berarti yang dengan alat tekniknya seperti itu. Alat bisa merasa tidak belajarnya. Kita jadi seperti tadi dalam perjalanan mau bisa menghasilkan asal tapi mungkin bahasanya tidak kita coba untuk mengerjakan sistem yang berkembang kita sampaikan kalau terdekat mungkin ada satu sistem yang terpala dan sebagainya mungkin sini keluar dari sini bukan gimana ya buat orang dan sebagainya gimana dewasa Ujian kita dari bawah ini, kemudian yang ketiga di sini positif lebih ke atas, jadi dapat memotong dalam
jenis ya. Yang paling mudah cerita. Apakah cerita itu karena kita hidup? Apakah kita langsung dapat? Atau mungkin yang yang sopan bisa kasih pertanyaan. Apakah masih seperti itu? Kalau masih seperti itu, berarti kamu sudah jadi saya. Apa mesti kita masing-masing berbahasa sama saya sendiri? Itu adalah apalagi misalkan kita tak boleh sampah ya. Mungkin satu dua siswa mungkin aku pikir. Nah, kita perlu harus ada tahu anak penting ya. Karena di tidak fokus pada atau nanti akan disampaikan kalau itu proses ini kita tahu ini buku siapa ya? Setelah saya juga baru tahu di kelas 4 kelas yang sesuai dengan juga ya. Setelah kita berdoa, terus anak-anak bilang, saya ini saya dipakai oleh ini. Saya itu kan dan kita perlu cari tahu kalau mungkin biasanya masih ada kematian, tapi dia bukan ini seperti itu. Kalau teman-teman rajin, teman-teman seperti itu kita sadar ini adalah ini selain dalam kalangan kalau tidak ada hubungan, tidak ada reward, tapi anak-anak sudah dapat hal yang baik, soal bapak teknisnya, oke, jadi itu mungkin kita harus bedakan. Jadi ketika mungkin di kelas kita punya Tuhan, tapi ternyata lagi ada Tuhan masih ada reward. Kita akan dulu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang baik atau sebenarnya kita memenuhi kewajiban mereka. Singkat begini, kita sering jumpai masalah yang anak benar, anak orang tidak salah, anak tidak berdiri dan sebagainya. Apa yang kita lakukan sendiri adalah kita yang begitu gitu ya, kita masalah yang langsung ya. Kamu kenapa? Kamu harus seperti ini. Kalau tadi dulu langsung gitu ya, langsung boleh aja. Dan selama ini kita nggak tahu ya itu tadi. Kamu selalu begini, sehingga kamu selalu begini. Maka tetap berbicara dan tetap izin dan ini ada di dalam. Oke, ini betul-betul dan sama yang bisa mereka itu pengen mengambil, tapi mereka itu lebih sama aku dan sebagainya. Jadi kita ikut di sini untuk menghidupnya. Jadi kita ada sesuatu yang mereka ternyata dia itu bukan untuk kalau mungkin ada satu siswa yang lemah, mungkin kalau kita nggak tahu, kita masih ada dia kalau punya kerja, dia itu sama kalian. Kita nggak kalau dia kita lihat ini dari kapasitas lagi
wah kita harus dan kamu dia tahu ya kita yang lainnya ternyata hubungan tetapi tidak sudah saya pernah jumpai siapa yang boleh dibuat saya beli roti tapi kalau bulan udah tua tidak udah selesai dan pakai tadi ya besoknya lagi sama putih mata dia udah kalau saja kamu pergi bulan jadi siapa itu adalah itu kalau saya tahu jadi masuk jalan udah kamu buat di sini itu di belakang itu kalau itu juga dan seperti itu. Yang kedua, saya dan diterima. Contohnya apa ya Mas? Mungkin ada sering tapi ini sudah gini, jadi kasih untuk semuanya. Sering mungkin kita tulis tahu dan saya tahu ya, bukan. Setelah ada observasi, ini itu bapak itu tadi. Kemudian kedua adalah proses penguasaan yang paling mudah siapa ya? Penguasaan ada anak yang dominan selalu lebih merasa dihormati terus lebih banyak teman ya terus bisa jadi ada ya mungkin kita kembali lagi puasanya masih sedang dalam proses kita lagi ingin menentukan dan kita tidak pernah langsung just gitu kamu ya kamu akan lagi kamu sudah dari kamu sudah mengambil sendiri kamu akan juga kamu tidak kebutuhan dasar maksudnya dosanya ada di dasar masa penguasaan kamu akan melakukan kalian penguasaan dalam arti mereka ingin mengapa ya dengan tentang ini ya kalau saya bisa jadi begini kalau saya bisa memahami caranya gimana bisa kalau istrinya kalau anak-anak yang dominan di kelas ini bisnis sudah pernah melakukan saya yakin oke ini bisnis sudah melakukan semua gitu saya tidak lagi gitu saya bisa berbeda jadi ketua terus penanggung jawab saya kita amanah gitu ya sama lagi penanggung jawab misalnya apa lagi yang penanggung jawab sekolah jadi mereka merasa apa ini ya tersalurkan ya guys ya kemampuan dia untuk memimpin terus untuk ngomong-ngomongan itu juga pasti muncul tapi kita langsung dengan kita punya istilah mereka itu ini sudah digapai ada apa? Dan ini semoga bisa kita langsung ya. Lalu yang kedua dan keempat adalah bebas. Contohnya paling mudah adalah dari bebas. Ada anak yang mungkin belajar di kelas 20 menit dia habis itu terus langsung apa-apa gitu ya sebagainya. Ya memang itu berjalan juga sih kita juga nggak bisa ya itu kebebasan kita apa-apa juga kita berbeda itu pada kita tadi cuma setelah kita tahu bebas bebas belajar apa mungkin jadi teman ada jadi ini bebas untuk menulis biasa untuk mereferensi dengan materi dengan di bawah dan harus di sini kamu seperti ini. Nah, cuma berbeda itu ada berbeda di apa itu masuk dalam standar hidupnya itu ngapain itu foto ini fungsi atau apa ya apa tapi juga untuk dipilih apa ya nyari ide atau tadi apa ya tadi itu dia butuh sesuatu yang berbeda jadi
dari kita mencoba untuk mengolah bahasa Indonesia. Oh, ternyata dia butuh kebebasan. Oke, juga teman kita belajar dari tadi yang terakhir menangis. Jadi penonton belajar menangis seperti ini. Ada anak musik, dia pusing, dia keras puas. Misalnya dia nggak bisa jalan, terus punya marah, punya nangis, dia puas, dia senang. Ada ya? Oke. Laki-laki. Jadi ada yang seperti itu. Terus dia senang. Nah, bisa jadi dia itu membutuhkan rasa kesenangan, cuma salah. Salahnya tadi bikin teman nangis, bikin ini dia kok dia senang. Nah, itu kita bisa mengetahui untuk menunjukkan kebutuhan dasar kesenangan tadi. Nah, itu tadi misalnya kita betul-betul nanti kita kan belajar eksekusi sedikit. Kita terkait dengan permasalahan yang ada di anak-anak. Tapi kita mencoba untuk tangani betul-betul. Kayak bisnis yang pertama yang sudah lama di sini sudah pernah melakukan hal-hal yang seperti tadi. Karena prosesnya cukup panjang, nggak bisa dalam satu waktu dalam menyelesaikan sebuah masalah. Itu bis lima tugas dasar manusia yang dialami oleh hidup kita. Ini bis motivasi perilaku manusia. Nah ini kita akan coba ya bis ya. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau nggak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini mis, ketika teman-teman bisnisnya itu minta anak-anak untuk piket di kelas dan pertama motivasinya apakah mereka masih menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Dimulai melakukan sesuatu, oke, tapi di situ apa di kita ini dan sebagainya. Apakah masih seperti itu? Kalaupun ada, kita harus sedikit betul-betul. Atau motivasi yang kedua untuk mendapatkan ibadah atau penghargaan dari orang lain. Yang is kalau ada sekolah pasti misalnya begitu ya asli atau dapat bintang. Apakah masih ada seperti itu? Atau yang terakhir menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Mungkin melakukan disiplin diri dengan sadar akan nilai kebajikan dirinya dan merupakan motivasi industri. Contoh paling mudah yang saya alami di kelas bisnis kan kalau saya masuk saya nggak ini. Ada siswa yang betul-betul rajin pikir. Tujuannya biar ini pernah ada yang bilang biar nanti Mr. AS itu lebih mudah untuk membersihkannya. Masuk ke kelas udah beres. Biar besok missnya datang, teman datang, terus lihat kelasnya tapi terus mereka senang. Ada yang senang seperti itu. Jadi dia fokusnya bukan hukuman, bukan pada reward, tapi fokus pada nilai-nilai kebaikan. Bahkan ada yang pernah, akhirnya kalau melihat dengan minimis, yang lupa fokus apa. Ini kan awal yang liar, ya nanti dapat pahala. Nah, fokusnya itu sesuatu yang luar biasa. Mungkin bukan reward dalam hal ini, tapi mungkin dia tahu bahwasanya ketika akan berbuat baik, nanti juga akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Itu mis. Nah, kita perlu coba melihat nih motivasi mereka dalam melakukan sebuah hal. Kata kuncinya mis yang paling utama adalah mereka melakukan sesuatu itu akan kebaikan, gaya kebaikan. Gaya kebaikan itu benar banget ini sih ya. Dan itu poin di situ. Makanya kita memang harus sensitif ketika mereka masih ini. Aku sama nulis, nanti bisa marah. Kita coba untuk gali lagi ke sana supaya mereka bisa memahami gaya kebaikan. Ini ternyata nih yang saya pelajari dulu. Konsep di sini dengan integritas yang ada dua mis, hukuman dan penghargaan. Saya sempat berpikir, kok penghargaan bisa malah bikin gagal? Kalau hukuman pasti yang mis ya, kita nggak boleh mikir menyakitkan, tidak bikin anak banyak murid takut, terus murid sembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah. Apa sih ini bahasanya ya? Iya, minder. Seperti yang gini, saya pernah kejadian ada anak saat berbuat gila, dia pasti akan tersakiti. Terus malah nggak motivasi, bahkan malah nggak bikin disiplin. Seperti itu. Jadi motifnya adalah juga menggugurkan kewajiban, bukan karena kesadaran. Nah ini yang saya sudah sempat sanggup apa ya istilahnya kaget atau penghargaan ternyata nggak selalunya boleh, tapi nggak selalunya yang disita ya. Merusak hubungan yang lain. Saya
juga kan bingung nih. Ya, saya kasih reporting pada kita. Yang lain ini kali ya. Nah, itu. Khawatir setelah itu kita kan dijauhi oleh kesesuaian. Bisa jadi seperti itu ya, guys ya. Padahal itu juga sempat bingung juga. Kepengennya kita semuanya dapat reward. Mematikan kreativitas, ya. Terus akhirnya yang penting dapat penghargaan juga. Kita nggak fokus ke yang lain. Karena kreativitas kan nggak harus selalu yang bagus ya. Kreativitas itu kan bervariasi. Jadi memang takutnya seperti itu. Terus menghubung dengan sistem ranking. Kita yang selalu sudah kayak ya. Ranking itu ternyata kan awalnya kita punya reward. Ternyata itu betul. Sekarang bahkan ada satu orang sukses yang kedua rankingnya ya ranking 2 atau bawah. Tapi nyatanya semua nggak mengerti kan terkait dengan kesuksesan. Jadi 2 hal ini itu ternyata yang membuat kegagalan selamat. Nah ini ternyata 2 hal ini yang bisa menjadi disiplin dengan kita sukses. Tapi beda nih konsekuensi konsekuensi ya. Kita tidak dikatakan. Tapi ternyata konsekuensi juga nggak sepenuhnya apa ya efektif gitu. Kalau ini apa nih? Contohnya semisal ada anak yang nggak pakai topi 1 pacaran. Ini sih nggak tentu sudah tahu kan aturannya. Sudah nih apa? Kalau bapak harus apa? Selalu pacar harus ketemu menghadapi sama konsekuensinya apa? Misalnya yang udah dikasih tahu itu sudah rokok misalnya, konsekuensinya apa? Ya sudah nggak makanan dan sebagainya. Kegiatan waktu untuk mengusahakan memang cukup bagus untuk mengingatkan teman-teman akan aturan yang ada. Misalnya apa ya istilahnya ya? Konsekuensinya teman-teman ketika teman-teman dapat ini aturannya apa? Pasti akan dikembalikan kepada aturan. Tapi itu sudah setelahnya efektif. Yang paling luar biasa adalah restitusi. Yang pertama, murid akan bertanggung jawab dengan perilaku, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain, dirinya mengontrol, dan murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Simpelnya gini, kita nggak langsung kerjasama dengan hukuman atau konsekuensi, kita nggak langsung memberikan reward, tapi kita ngajak ngobrol. Selain ini sering, atau minta, terus apa yang harus kita lakukan, apa yang akan kita perbaiki. Mau menyadari hal tersebut kan, terus kamu harus seperti apa? Ya ini saya minta maaf, ini sudah sekali menabung. Saya anaknya kalau saya berjuang, saya mau bilang bisa nabung tapi sudah saya mau bikin buku atau bikin coret-coret. Tapi solusi itu muncul dari diri siswa itu sudah masuk dalam tahap eksekusi yang luar biasa. Ini dalam menciptakan budaya. Ini restitusi tadi ya. Oke, sebuah cara untuk menanamkan disiplin pada murid tanpa kasih hubungan, tanpa memberikan hadiah. Tapi motivasi siswa untuk mengatasi masalah, untuk sadar. Oke, ini ada konsep disiplin pendekatan diskusi. Jadi ini nggak ada tawaran, bukan paksaan. Gak menuntut anak untuk melihat ke dalam diri, memperbaiki kesalahan, terus juga menguatkan dan fokus pada solusi. Ini perbedaannya guys ya. Guru nyuruh anak putar tangan, guru marah dan kemudian jadi takut. Itu pas teman-teman atau kita udah dikasih hukuman, nggak boleh guys. Konsekuensi itu terlambat, guru beri tugas istirahat. Saat istirahat, guru tugas harus memulai pelajaran. Tadi guys ya. Teman-teman terlambat, pas istirahat aturannya apa? Kalau harus menyelesaikan tugas pada saat istirahat. Meskipun itu ya konsekuensi. Anak-anak sadar dengan kesalahan. Tapi apakah itu efektif? Ya juga. Jadi mereka akan terlambat lagi. Restitusi, guru menanyakan keyakinan dirinya, membantu siswa menyelesaikan masalah, guru terbuka dan menghormati diri. Jadi benar-benar di sini itu siswa bakal menemukan solusi. Kalau terlambat, nanti cara kita belajar. Saya nggak mau aku tinggal kelas yang di selfie, pasti akan nyanyi-nyanyi ada games. Soalnya saya akan lebih awal lagi. Saya nggak sampai yang itu muncul dari diri. Nah ini kita ada di mana nih? Ada penghukum, jauh nggak ini sih ya? Pembuat rasa bersalah, penghukum contohnya udah jelas ini sih ya. Arti penghukum misalnya, pembuat rasa bersalah. Contohnya apa ya? Apa ya? Kok kamu gitu sih? Apa kamu nggak sayang sama Miss? Apa kamu nggak sayang sama orang tua?
Kok kamu tega banget seperti itu sih? Kan itu bikin kita rasa bersalah. Apakah kita masih dalam hal itu? Tenang, tenang, ya cukup bagus, tapi masih biasa-biasa aja, teman-teman. Indonesia, tenang ya, tertib. Oke, kita saling memahami. Itu masih dalam aturan. Memantau. Ada anak bising, ada anak terlambat, ada anak. Sudah tahu aturannya? Sudah tahu aturannya? Ada disebutkan dengan aturan. Gak apa-apa, boleh sekali. Tapi ada yang luar biasa adalah manajer. Ketika ada yang bermasalah, kita nggak langsung, kita dulu langsung minta anak untuk ngajak diskusi, ngajak ngobrol. Terus kita nyari solusi bareng-bareng. Tapi solusi adalah ada di siswa. Nah, kita ada di posisi mana ketika ada permasalahan di kelas atau permasalahan dalam kelas. Kita makan sebentar. Dulu mungkin kita ingin sih ya. Suaranya keras, gitu ya. Menghati. Belum jawab, udah langsung dijawab lagi. Oke, kita menghukum di ciri-cirinya, kemudian pembuatan besar semuanya. Suaranya masih lama ya. Ya. Itu kita masih dalam lingkungan membuat perasaan ini kan si urus sampai segini itu karena gimana ya? Gimana ini? Oke, lanjut. Ini ya. Posisi teman. Ini udah bagus ini saya sebagai teman. Mengingatkan kesepakatan kelas. Ingetin kesepakatan kelas, ingetin aturan, itu bagus. Kita masuk tapi itu masih intermediate anak-anak. Oke. Terus ini yang selanjutnya pemantau lebih tinggi dari posisi teman. Ya, diingatkan sama konsekuensinya. Apakah kita masih dalam tahap memantau? Apa yang paling tinggi? Apa kita sudah dalam posisi sebagai seorang manajer? Sudah selesai ya. Oke, kalau kita sudah di posisi manajer, pasti nanti hasilnya seperti itu. Anak-anak tidak takut, tapi justru malah lebih semangat.
Tapi memang sering kali dalam proses di tahap manajer kita kembali ke posisi kemarin, terus memberikan aturan, konsekuensinya apa boleh sekali. Tapi fokusnya adalah tadi kita meminta anak untuk bisa tahu kesalahannya, mereka tahu apa yang harus dilakukan dan solusinya seperti apa. Nah ini yang kita perlu dalam semuanya ada keyakinan kelas seperti ini dari prinsip-prinsip yang disepakati bersama-sama untuk memandu perilaku dan keyakinan kelas. Sepakat kelas ada keyakinan kelas yang dia. Tapi di sini keyakinan kelas itu beda sama kesepakatan kelas. Kita nggak boleh berubah, kita nggak boleh ini dan sebagainya. Kalau kesepakatan kelas itu lebih ke aturan yang saya. Itu bikin aturan nih, nggak boleh makan dan minum, lebih seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih simpel. Keyakinan kelas adalah fokusnya adalah kebaikan-kebaikan. Oh, saya tahu kalau saya pikir, saya rajinnya, saya rajin pendidikan kelas, saya akan memiliki rasa meninggalkan itu. Kalau saya mengingatkan teman-teman, soalnya gini, ketika ada teman kesepakatan, ketika ada teman-teman yang berbuat bullying kalau di kelas, kita harus menurunkan, kita harus memberikan sehat, kita harus melakukan guru. Keyakinan kelasnya adalah seperti ini. Kepemimpinan yang tinggi, terus hal lain sebagainya. Keyakinan kelas itu jauh lebih tinggi daripada kesepakatan kelas. Nah ini memang selama ini kita menerapkan, tapi kita akan terus coba. Dan keyakinan kelas, namanya tadi, ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan menggunakan fokus pada peraturan. Tapi fokus pada diri sadar, saya tidak akan yang malas, saya harus disiplin lagi. Disiplin itu adalah merupakan keyakinan kelas. Ini ada 3 hal. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan, diskusi dulu nih. Yang kedua, merumuskan keyakinan kelas bersama siswa. Yang terakhir, menekankan keyakinan kelas. Yang ditekankan oleh kita belajar itu baru peraturan kelas, baru kesempatan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas itu bisa bersifat abstrak, tidak terlihat bisa. Jadi nggak terlihat. Oh kalau kita rajin piket, nanti kita akan jadi siswa yang disiplin, tanggung jawab. Kalau kita berangkat sih, nggak terlambat, berarti kita menjadi disiplin. Dan itu adalah keyakinan kelas. Lebih singkat katanya semua harus kita membuat. Kayak nanti dengan apa hormat pada guru, kita harus hormat, kita harus melakukan sama 5S ya bisa ya. Tapi keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Itu keyakinan kelas yang berbeda dengan kesepakatan. Oke, kita akan belajar tentang signifikan diskusi yang terakhir ini yang akan kita dapat ketika lagi membahas tentang ini masalah yang kita sebutkan ini ya. Yang pertama adalah ketika ada permasalahan tadi, ingat ini sampai ibu tadi yang terakhir kita manajer, itu inisiatif Sinta ya. Kita lihat dulu menstabilkan identitas itu langsung mereka. Nah ya, sekarang udah jam berapa? Kamu berangkat jam berapa? Terus kenapa kamu? Terus apa yang kamu lakukan saat ini? Apakah tidak hanya dengan baik? Atau kemudian seperti apa? Kita stabilkan dulu, langsung kamu ya? Ya langsung tidak apa-apa. Stabilkan dulu. Kedua, validasi tindakannya atas perilakunya tadi. Apakah tindakan dalam revisi itu betul? Kalau belum, seperti apa? Terus apa yang masih kurang? Keyakinan kelas mana yang belum betul? Itu kita lebih validasi. Yang terakhir, paling mudah adalah menanyakan keyakinan. Terus kamu harus bermain selain. Contohnya, itu saya akan betul-betul menyadari. Nah, idealnya seperti itu guys. Oke, idealnya yang harus dilakukan adalah seperti itu, seperti halnya ada di jadi idealnya kita boleh meminta waktu pada siswa. Memang nggak bisa langsung salah satu di sini ya. Dan saya juga ingat dari siswa ya, kita nggak boleh langsung kayak nasihat di depan teman-temannya. Jadi seperti itu kita memang mengajak mereka yang satu ruangan. Tapi yang misalnya sudah juga sama, kalau menyampaikan bahwasanya kita juga ketika anak nggak mau, ya kita nggak bisa langsung masalah. Dia masuk ruangan aja, ini maaf aku takut dan sebagainya. Kita nggak boleh langsung melaksanakan dengan ada yang tinggi atau marah dan sebagainya. Tapi pokoknya tadi dalam
melakukan eksekusi mengatasi permasalahan visual ada 3 poin: menstabilkan identitas, menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah. Apa sih? Sampai anak tapi bukan dari kita yang masuk kamu ini enggak. Itu dari siswa. Biar anak itu bercerita. Yang terakhir mereka kamu tahu mencari solusi dari permasalahan itu. Tugas kita sebagai coaching misalnya hanya untuk mendengarkan, terus mencoba mengatakan kepada, tapi jangan langsung dikasih solusi itu. Besok kalau masuk ini ya, anak belum mencoba untuk mencurahkan semuanya, kita langsung kasih solusi itu malah enggak. Di sini poinnya adalah penerapan program mesin positif dan itu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer ngomong yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan. Itu ini juga penerapan diri positif yang selama ini sudah dilakukan oleh teman-teman semuanya. Yang semoga apa yang kami lakukan ini sekarang menjadi hobi sebenarnya antara kesepakatan peraturan sama kayak dan 어느 날 그대와 함께한 시간들 햇살 속에 반짝이는 그대의 미소 눈을 감아도 떠